Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami kelompok NIM genap dari Matematika 2022B akan menjelaskan tentang pemrograman dinamis probabilistik. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang definisi, kemudian optimasi dengan ekspektasi nilai minimum, karakteristik, contoh soal, latihan soal, dan kesimpulan. Langsung saja, untuk membahas tentang definisi, pemrograman dinamis probabilistik adalah metode optimisasi. Jadi di sini kita akan mengoptimalisasikan sebuah masalah di mana hasil keputusannya itu tidak seperti yang deterministik yang pasti. Jadi keputusannya itu tidak pasti dan bergantung pada distribusi probabilitas. Metode ini memungkinkan pemilihan strategi yang optimal dengan mempertimbangkan semua kemungkinan hasil dan menghitung ekspektasi keuntungan untuk jangka yang panjang. Fungsinya adalah untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih cerdas dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian. Contohnya dalam perencanaan keuangan, manajemen risiko, dan kecerdasan buatan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai keputusan dengan memperhitungkan tidak hanya keuntungan langsung, tetapi juga dampak jangka panjang sehingga menghasilkan solusi yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan masalah kompleks. Nah, di sini ada contohnya pemrograman dinamis probabilistik itu beda dengan yang yang sebelumnya saya sebut yakni deterministik. Karena hasil yang setelahnya ini tidak selalu pasti. Dalam pemrograman dinamis deterministik, keadaan di masa depan itu ditentukan langsung oleh keadaan dan keputusan yang diambil pada tahap yang saat ini. Sebaliknya, ketika kita membahas probabilistik, maka dia itu sifatnya acak dan mengikuti probabilistik tertentu. Namun, distribusi probabilitas ini tetap bergantung pada keputusan yang dibuat pada saat ini. Struktur dasar dari pemrograman dinamis probabilistik dapat digambarkan pada diagram di samping. Jadi kalau misalkan dilihat ada state-nya, di sini ada fungsi yang mana tujuannya ada di mungkin kita bisa maksimumkan atau diminimumkan. Kemudian di sini ada decision dan setiap decision ini akan memiliki sebuah tahapan. Di sini ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa yang mungkin telah ditetapkan atau bisa dihitung dan kemudian kita akan mengambil state-state sesuai dengan biaya yang maksimum atau yang minimum. Jadi ada komponen-komponennya. Yang pertama ada state atau SN, keadaan sistem pada tahap ke N. Kemudian ada action yang ke XN, yakni keputusan yang diambil pada tahap yang ke N. Kemudian ada kemungkinan transition probability atau PI, probabilitas sistem berpindah ke state I di tahap berikutnya yang N+1 bergantung pada keadaan yang saat ini dan keputusan yang diambil yakni XN. Kemudian contribution atau CI, kontribusi dari tahap N terhadap fungsi objektif. Jadi ini kayak eh, bebannya atau loopnya. Sistem berpindah dari state SN ke salah satu dari S state di tahap N+1 dengan probabilitas PI. Jika pohon keputusan itu tidak terlalu besar, representasi ini berguna untuk merangkum semua kemungkinan keputusan dan transisi yang dapat terjadi. Karena model ini bersifat probabilistik, hubungan antara fungsi nilai optimal yakni FNSN dengan XN dengan pemrograman dinamis itu bakal lebih kompleks ketimbang yang deterministik. Bentuk persamaan yang digunakan tergantung pada fungsi objektif yang ingin dioptimalkan. Misalkan kita punya tujuan dari sistem ini, yakni kita di sini akan membahas tentang yang meminimalkan jumlah ekspektasi kontribusi. Kita lihat dalam hal ini fungsi nilai Fn, Sn, Xn itu sebagai jumlah ekspektasi minimum atau fungsi objektifnya dari tahap n ke depan. Diberikan dalam sebuah sistem yang pada state Sn, kemudian kita akan mengambil keputusan Xn. Jadi nilai fungsi objektif atau fungsi optimalnya itu adalah penjumlahan setiap kemungkinan apa probabilitasnya kemudian dikali dengan kontribusinya ditambah dengan nilai objektif pada langkah yang selanjutnya.
Artinya, nilai dari fungsi f n s n dihitung sebagai jumlah ekspektasi dari kontribusi CI dan nilai optimal dari tahap berikutnya f bintang n plus 1 I yang dikalikan dengan probabilitas yang berpindah ke state I. Sedangkan nilai optimalnya yang diambil di tahap berikutnya itu adalah fn plus 1 I bintang itu sama dengan kita ambil yang minimumnya, di mana minimisasi dilakukan terhadap semua nilai yang memungkinkan dari tahapan xn plus 1. Ini menunjukkan bahwa sistem memilih keputusan optimal untuk mendapatkan ekspektasi total yang seminimal mungkin. Nah, di dalam uh, pemrograman yang probabilitas ini juga memiliki karakteristik yang satu. Masalahnya dapat dibagi menjadi beberapa tahap dengan keputusan kebijakan yang diambil setiap tahapnya. Nah, setiap tahap memiliki sejumlah keadaan yang beda-beda gitu ya, terkait dengan awal tahapan itu. Nah, yang ketiga, efek terhadap kebijakan yang kita ambil setiap tahapnya akan mengubah keadaan saat ini menjadi pada keadaan yang berikutnya. Kemudian prosedur yang dirancang untuk menemukan kebijakan yang optimal untuk keseluruhan masalah, yaitu keputusan kebijakan yang optimal pada setiap tahap untuk masing-masing pernyataan yang mungkin. Yang kelima, kebijakan yang optimal untuk tahapan yang tersisa tidak bergantung pada keputusan kebijakan pada tahapan yang sebelumnya. Oleh sebab itu, keputusan optimal hanya bergantung pada keadaan saat ini dan bukan pada bagaimana Anda sampai di sana. Ini adalah prinsip optimalitas untuk pemrograman dinamis. Yang keenam, prosedur solusi dimulai dengan menemukan kebijakan yang optimal untuk tahapan yang terakhir. Nah, ada yang ketujuh adalah hubungan rekursif atau hubungan yang berulang yang mengidentifikasi kebijakan optimal untuk tahap N, memberikan kebijakan optimal untuk tahap yang selanjutnya atau N plus 1. Ketika kita menggunakan hubungan rekursif ini, prosedur solusi dimulai pada akhir dan awal, bergerak mundur tahap demi tahap hingga menemukan kebijakan optimal mulai dari tahap awal. Kebijakan optimal ini segera menghasilkan solusi optimal untuk semua masalah, yakni X1 bintang, keadaan awal, kemudian dilanjutkan sampai X bintang N untuk tahap SN yang dihasilkan. Kemudian kami di sini memiliki contoh soal yang akan dibahas. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal pertama. Soalnya berbunyi PT Ambisi Berkarya Elektronika telah menerima pesanan untuk menyuplai satu item dari suatu tipe tertentu. Akan tetapi si pelanggan telah menguraikan persyaratan kualitas yang sangat ketat sehingga pihak manufaktur perlu membuat lebih dari satu item untuk memperoleh suatu item yang dapat diterima. Jumlah item ekstra atau tambahan yang diproduksi dalam sekali produksi disebut reject allowance. Memasukkan suatu reject allowance adalah hal yang lumrah ketika memproduksi untuk pesanan custom. Lalu pihak manufaktur memperkirakan bahwa setiap item dari tipe ini yang diproduksi akan dapat diterima dengan peluang sebesar setengah dan rusak atau tanpa kemungkinan dibuat ulang dengan peluang setengah juga. Maka jumlah item yang dapat diterima dari yang diproduksi pada suatu lot berukuran L akan berdistribusi binomial atau peluang tidak ada item bagus yang terproduksi pada lot tersebut adalah setengah dipangkatkan dengan L. Nah, biaya produksi marginal untuk produk ini diperkirakan sebesar $1.000 per item, termasuk item yang rusak dan item yang berlebih tidak berharga atau worthless. Sebagai tambahan, ada biaya setup sebesar $300 yang harus dikeluarkan setiap kali proses produksi dipersiapkan untuk produk ini. Dan setup yang benar-benar baru dengan biaya yang sama dibutuhkan untuk setiap proses produksi berikutnya apabila eh, dalam proses produksi tersebut yang terjadi sebelumnya belum menghasilkan item yang bagus. Nah, pihak manufaktur mempunyai waktu untuk melaksanakan biaya produksi tidak lebih dari 3 kali. Dan jika produksi dan jika produksi ketiga belum juga menghasilkan item yang bagus, biaya yang harus ditanggung akibat pendapatan penjualan yang hilang tersebut serta penaltinya adalah $1.600.
Tujuan pembuatan program ini adalah untuk menentukan kebijakan terkait ukuran lot atau satu ditambah reject allowance untuk jumlah proses produksi yang diperlukan yang meminimalisir total biaya ekspektasi bagi pihak manufaktur. Oke, untuk pertama kita menentukan formulanya ya. Formula dari pemrogram dinamis tersebut adalah di sini ada tahap atau stage yang kita simbolkan dengan N, yaitu jumlah atau tahapan produksi dengan N-nya mulai dari satu, 2, dan 3. Lalu ada variabel keputusan atau XN yang menunjukkan ukuran lot produksi pada tahap ke N. Lalu yang terakhir ada keadaan atau state ya, yang disimbolkan dengan SN untuk menunjukkan jumlah item yang masih dibutuhkan pada awal tahap ke N atau jadi bisa satu atau nol gitu. Nah, di tahap pertama ketika N-nya sama dengan satu, keadaan awalnya adalah S1 sama dengan satu karena ketika awal produksi pasti masih perlu satu item yang dapat diterima. Jika satu item yang dapat diterima tersebut telah diproduksi dan keadaannya berubah menjadi SN sama dengan nol sehingga tidak ada produksi tambahan yang diperlukan. Lalu karena tujuan dari permasalahan ini adalah mencari biaya minimum, maka kita definisikan Fn dari Sn, Xn adalah sebagai total ekspektasi biaya untuk tahap N sampai ke 3. Maka fungsi nilai optimalnya dapat didefinisikan sebagai Fn bintang Sn sama dengan minimum dari Fn Sn Xn dengan Xn mulai dari nol sampai seterusnya. Dengan syarat Fn bintang nol sama dengan nol. Nah, dengan biaya $100 sebagai satuan uang, kontribusi terhadap biaya dari tahap N adalah KXN ditambah XN. Terlepas dari keadaan berikutnya, di mana KXN adalah fungsi dari XN, dengan KXN sama dengan nol jika XN-nya sama dengan nol, dan 3 jika XN-nya lebih dari nol. Nah, sehingga untuk SN sama dengan satu, ketika setnya sama dengan satu, persamaan dinamisnya menjadi seperti ini. Fn 1,xn sama dengan kxn tambah xn tambah setengah pangkat xn f bintang n plus satu dari satu tambah 1 min 1/2 x pangkat xn dikalikan fn plus satu bintang nol. Nah, karena fn plus satu bintang nolnya adalah nol, maka kita bisa eliminasi gitu ya. Jadi fn 1,xn-nya sama dengan KXN tambah XN tambah setengah pangkat XN Fn plus 1 bintang satu. Dengan nilai awal F4 bintang satu sama dengan 16, tadi biayanya adalah $1.600 yang merupakan biaya akhir jika tidak ada item yang dapat diterima yang diperoleh, maka rekursi dinamisnya dapat dihitung untuk N sama dengan satu, 2, dan 3. Konsekuensinya, hubungan rekursif untuk perhitungan pemrograman dinamis adalah Fn satu bintang sama dengan minimum dari Xn mulai dari nol sampai seterusnya dari KXN tambah XN tambah 1/2 pangkat XN dikali Fn plus satu bintang satu untuk N-nya lebih dari satu sampai 3. Nah, ini ada eh, diagramnya ya. Pertama state-nya dari satu, lalu ada decision-nya, yaitu XN. Jadi ada dua ketika masih memerlukan barang atau item lagi, atau tidak memerlukan item lagi gitu. Untuk yang memerlukan item lagi, dia ke arah yang bawah satu. Probabilitasnya yaitu 1/2 pangkat XN. Untuk yang ke atas adalah ketika itemnya sudah bagus, jadi tidak memerlukan item lagi gitu. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan tabel. Untuk pertama kita mulai dari N sama dengan 3 karena mulainya dari belakang itu. Nah, di sini ada dua kondisi ya, state-nya 0 dan satu. Ketika 0 berarti kan udah nggak memerlukan item lagi, berarti terusnya akan 0 gitu. Nah, untuk eh, yang memerlukan item lagi, maka S3-nya mulai dari satu. Nah, ketika nolnya X3-nya sama dengan 0, maka ketika kita masukkan ke dalam fungsinya, KX3-nya akan jadi 3,
terus ditambah X3-nya 0, jadi 3 tambah 0, 3, tambah 16 dikali 1/2 pangkat 3. 1/2 pangkat 0 maksudnya. 1/2 pangkat 0 itu 1, lalu dikalikan 16, jadi 16. Jadi total dari ketika X3-nya 0 adalah 16. Lalu ketika X3-nya sama dengan 1, maka KX3-nya sama dengan 3 tambah 1, 4. Lalu 16 dikali 1/2 pangkat 1 jadi 8 gitu. Lagi 8 tambah 1 tambah 3 sama dengan 12. Lalu ketika X3-nya sama dengan 2, didapat KS3-nya tadi 3 tambah 2, 5, tambah 16 dikali 1/2 pangkat 2. Jadi 1/4 dikali 16, 4. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 3, 8. Nah, dan seterusnya sampai ke S3 sama dengan 5. Nah, lalu di sini kita lihat bahwa minimumnya adalah ketika S3-nya, X3-nya ada di 3 atau 4, yaitu dengan S3 8 gitu ya. F3 maksudnya, F3 bintang S3-nya. Nah, jadi minimumnya akan terjadi jika S3 bintangnya ada di 3 atau 4. Lalu kita berlanjut ke N sama dengan 2. Di sini sama ada dua kondisi. Pertama, jika tidak dibutuhkan item baru, maka di sini ada 0 langsung. Nah, jika diperlukan item lagi, maka lanjut ya ke bagian yang kolom 1. Jika X2-nya sama dengan 0, maka dimasukkan ke dalam fungsi yang baru, di mana F2 1, X2-nya sama dengan X2 tambah X2 tambah 1/2 dikali X2 dikali F3 bintang. F3 bintangnya didapat dari tabel ketiga tadi. Nah, di sini ketika X2 sama dengan 0, maka eh, ini jadi 0 tambah 1/2 pangkat X2-nya 0, jadi 1 dikali F3 bintang, yaitu 8. Jadi ketika 0, jadi F2 bintangnya 8. Ketika X2-nya sama dengan 1, maka dimasukkan lagi ke X2-nya sama dengan 3, tambah 1, 4. Lalu 1/2 dikali 8 tadi, jadi 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, lalu dilanjut sampai X2 sama dengan 5. Dan kita cari nilai minimumnya didapat ketika X2-nya 2 atau 3, di mana F2 bintangnya akan bernilai 7 gitu. Maka kita ambil F2-nya 7 dan X2 bintangnya 2 atau 3. Lanjut ke N sama dengan 1. Ketika N-nya sama dengan 1, maka otomatis kan tadi itemnya diperlukan ya. Nggak mungkin kita tidak membutuhkan item. Jadi hanya ada satu kondisi, yaitu ketika S2-nya sama dengan 1. Lalu ketika X1-nya sama dengan 0, maka ketika dimasukkan jadi 0 tambah 1/2 kali 1/2 pangkat 0 sama dengan 1 dikali F2 bintangnya. F2 bintangnya tadi 7, maka ketika X1-nya 0, F1-nya bernilai 7. Lalu untuk X1-nya sama dengan 1 dimasukkan lagi ke X1-nya 3, tambah 1, tambah 1/2 dikali F2 aksennya tadi 7. Jadi 3,5 ya, 3,5 tambah 4 jadi 7,5 gitu. Nah, lalu dilanjut sampai X1 sama dengan 5, didapat 87/32, maka kita ambil yang minimum ya, karena kita ingin meminimumkan. Maka dilihat di sini yang paling kecil adalah 6/3/4 ketika X1-nya sama dengan 2. Jadi kita ambil F1 bintang S1-nya sama dengan 6/3/4 dengan X1 bintangnya sama dengan 2. Nah, maka kita ambil ya keputusan yang optimal adalah ketika memproduksi dua item pada tahap produksi pertama. Lalu jika tidak ada item yang diterima pada tahap pertama, maka produksi 2 atau 3 item pada produksi kedua. Dan jika tetap tidak ada item yang dapat diterima pada produksi kedua, maka produksi 3 atau 4 item pada tahap ketiga, seperti yang kita dapat dari tabelnya. Lalu total biayanya adalah $100 kali 6/3/4, karena tadi satuannya dalam ratusan dolar gitu. Jadi sama dengan $675. Oke, untuk soal 2 akan dibahas oleh Fujan.
Oke, selanjutnya kita ada contoh soal kedua. Seorang ahli statistik muda yang bersemangat percaya bahwa ia telah mengembangkan sistem untuk memenangkan permainan populer di Las Vegas. Rekan-rekannya tidak percaya bahwa sistemnya berhasil, sehingga mereka membuat taruhan besar dengannya bahwa jika ia mulai dengan 3 chip, ia tidak akan memiliki setidaknya 5 chip setelah 3 kali bermain. Setiap putaran permainan melibatkan taruhan sejumlah chip yang tersedia, dengan hasil menang atau kalah sesuai jumlah chip yang dipertaruhkan. Ahli statistik tersebut percaya bahwa sistemnya akan memberinya peluang 2/3 untuk menang dalam setiap putaran permainan. Dengan mengasumsikan bahwa ahli statistik tersebut benar, kita sekarang menggunakan pemrograman dinamis untuk menemukan kebijakan optimalnya mengenai berapa banyak chip yang harus dipertaruhkan jika ada di setiap dari 3 putaran permainan. Keputusan pada setiap putaran harus memperhitungkan hasil dari permainan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan probabilitas kemenangannya dalam taruhan dengan rekan-rekannya. Berikutnya, nah, formulasinya. Formulasi pemrograman dinamis untuk masalah ini adalah tahap n sama dengan permainan ke n sama dengan 1, 2, 3, xn, ini x kecil lah, jumlah chip yang dipertaruhkan pada tahap n, lalu state sn, jumlah chip yang dimiliki pada awal tahap n. Definisi state atau keadaan ini dipilih karena memberikan informasi yang diperlukan tentang situasi saat ini untuk membuat keputusan optimal mengenai berapa banyak chip yang akan dipertaruhkan berikutnya. Karena tujuannya adalah untuk memaksimalkan probabilitas bahwa ahli statistik akan memenangkan taruhannya, fungsi objektif yang harus dimaksimalkan pada setiap tahap adalah probabilitas yang menyelesaikan 3 permainan dengan setidaknya 5 chip. Perhatikan bahwa nilai akhir dengan lebih dari 5 chip sama dengan berakhir dengan tepat 5, karena taruhannya itu dimenangkan dengan cara apapun. Oleh karena itu, Fn-nya atau Fn SNXN itu probabilitas menyelesaikan 3 permainan dengan setidaknya 5 chip dengan asumsi bahwa ahli statistik mulai tahap N dalam state Sn membuat keputusan langsung Xn dan membuat keputusan optimal setelahnya. Untuk F bintangnya yaitu Xn sama dengan nilai maksimal dari F SNXN dengan Xn itu sama dengan 0, 1 sama dengan Sn. Tahan dulu. Nah, jadi kan intinya tujuan kita itu buat maksimalkan peluang kita menang. Peluang kita menang itu apa? Peluang kita menang itu ketika kita mendapatkan 5 chip atau lebih ketika kita selesai 3 tahapan permainan. Nah, makanya di sini kan kita mau maksimalkan peluang, makanya sini F bintangnya maksimal. Kalau tadi kan F bintangnya minimal, di sini F bintangnya maksimal. Lanjut, lanjut. Next. Oke. Nah, ekspresi untuk Fn SNXN itu harus mencerminkan fakta bahwa masih mungkin untuk mengumpulkan 5 chip 5 chip pada akhirnya. Bahkan jika ahli statistik kalah dalam babak permainan berikutnya. Jika dia kalah, state pada tahap berikutnya akan menjadi Sn kurang Xn dan probabilitas untuk menyelesaikan dengan setidaknya 5 chip akan menjadi F bintang N plus 1 Sn min Xn. Karena tadi ya, kalau dia kalah taruhan berarti dia jumlah chipnya berkurang. Misalkan tadi kita punya 3 chip lalu dia taruhan 2 chip lalu kalah, berarti kan 3 kurang 2 sama dengan 1, makanya Sn kurang Xn. Nah, berikutnya, jika dia akan menjadi menang dalam permainan berikutnya, state-nya ini akan berubah menjadi Xn plus Xn dan probabilitas yang sesuai F bintang N plus 1 Xn. Karena probabilitas yang diasumsikan untuk menangkan permainan tertentu adalah 2/3, maka disimpulkan bahwa Fn itu sama dengan 1/3 F bintang N plus 1 dari Sn kurang Xn ditambah 2/3 F bintang N plus 1 Sn kurang Xn. Di mana F4 bintang S4 didefinisikan sebagai 0 untuk S4 kurang dari 5 dan S1 untuk S4 lebih dari 5. Kenapa demikian? Tadi kan nggak, dari yang paragraf kedua kan dia menangnya itu peluang menangnya 2/3. Nah, sedangkan kan kalau menang taruhan misalkan tadi dia punya 3 chip lalu taruhan 2 terus dia menang, jadi kan dia punya 5 chip pada babak berikutnya, jadi 3 plus 2 sama dengan 5. Nah, makanya tadi ya
rumus Fn seperti itu, di mana F bintang 4 S4 itu definisikan sebagai 0 untuk S4 kurang dari 5. Jika pada saat babak keempat itu dimulai, artinya udah selesai 3 babak permainan ya. Nah, dia chipnya itu masih kurang dari 5, berarti udah kalah dong taruhannya. Karena kan syaratnya itu kan kalau menang itu dia punya 5 chip atau lebih. Nah, F4 bintang S4 itu sama dengan satu kalau S4 lebih dari sama dengan 5. Artinya dia udah menang, udah pasti menang. Itu probabilitasnya satu. Makanya F4-nya sama dengan satu untuk S4 lebih dari sama dengan 5. Nah, dengan demikian tidak ada kontribusi langsung terhadap fungsi tujuan dari tahap N selain efek dari keadaan berikutnya. Hubungan dasar ini dirangkum pada gambar di atas. Oke, kita gambar atas ya. Kita mulai dari state SN. Keadaan SN di babak N, stage N. Nah, kita buat suatu decision atau keputusan. Kita mau taruhan berapa chipnya, XN. Nah, peluang pertama yang probability 1/3 itu kalau peluang kita kalah taruhan di babak tersebut. Nah, untuk kontribusinya 0. Nah, saat kita mulai stage N+1 atau stage berikutnya, nah state awalnya itu SN dikurangi XN. Sedangkan kalau misalkan yang 2/3 dong, 2/3 probability 2/3 itu kalau misalkan kita menang. Kalau kita menang berarti jumlah chip pada tahap berikutnya itu SN tambah XN karena kita menang. Gitu. Nah, sebelumnya dong tadi belum selesai. Nah, oleh karena itu hubungan rekursif untuk masalah ini adalah F bintang N itu sama dengan nilai maksimal dari Fn dengan Xn itu sama dengan 0, 1 sampai Sn. Untuk N sama dengan 1, 2, 3 dengan F bintang 4 itu S4 seperti yang baru saja didefinisikan. Lanjut, next. Nah, perhitungan. Oke, perhitungan akan dilakukan sebagai berikut. Mana sih? Oke. Perhitungan akan dilakukan menggunakan hubungan rekursif N sama dengan 3. S3-nya 0, berarti F bintang 3 S3 sama dengan 0. Artinya apa? Kalau kita punya di babak ketiga kita punya 0 chip atau chip kita habis, berarti kita nggak bisa bikin taruhan lagi, otomatis kita udah kalah. Ya. Buat S3-nya sama dengan 1, nah F3 bintang S3 itu masih sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menang, kita kan punya satu chip, lalu kita taruhan satu, berarti kita punya dua chip. Nah, dua chip ini kan masih belum memenuhi yang apa sih harus minimal 5 ya. Nah, berarti itu F bintang 3 itu masih sama dengan 0. Nah, untuk berikutnya S3 sama dengan 2. Nah, sama kayak tadi, kalau misalkan kita punya dua chip, lalu kita taruhan dua chip, nah berarti kita punya 4. Nah, tapi 4 ini masih belum memenuhi yang syarat yang minimal 5. Berarti F bintang 3 itu sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk S3 sama dengan 3, apabila kita ada di babak ketiga dan kita punya 3 chip, lalu kita taruhan, misalkan nih kita punya 3 chip, nah lalu kita taruhan 2 chip, nah berarti kan kalau misalkan menang kita punya 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah 3 tambah 2 sama dengan 5 berarti udah memenuhi yang apa namanya, yang syarat itu. Berarti kan tadi kan rumusnya kan 1/3 F4 bintang S3 min X3 ditambah 2/3 F3 bintang F4 bintang S3 plus X3. Nah, karena yang nilai F4 bintang S3 plus X3 ini jadi 1. Karena kenapa? Karena apa sih, hasil 3 tambah 2 kan sama dengan 5. Berarti di sininya 1. Berarti kita punya chance 2/3. Maksimal chance-nya 2/3. Nah, maksimal chance 2/3 ya ini untuk apabila kita taruhan 2 atau lebih chip. Nah, untuk berikutnya S3 sama dengan 4 itu peluangnya sama 2/3.
apabila kita taruhan satu chip atau lebih. Kalau misalkan kita taruhan satu chip kan berarti 4 tambah satu 5. Berarti kita punya 5 chip udah memenuhi. Berarti masih ada peluang yaitu 2/3. Ketika udah punya lebih dari sama dengan 5, berarti kan kita udah memenuhi 5 chip ya. Berarti udah otomatis menang taruhan. Berarti kita punya peluangnya 1. Nah, untuk N sama dengan 2, mungkin N sama dengan 2 langsung aja nih yang S2 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 1. Nah, S2 S2 kurang X2 itu kan 2 kurang 1 itu sama dengan 1. F, kita punya F3 bintang 1 itu kan 0. Berarti sepertiga kali 0, 0. Nah, sedangkan 2/3 lalu F bintang 3 yang S2 plus X2 kan S2 plus X2 kan 3. Nah, F3 bintang dari 3 itu kan 2/3. Nah, 2/3 kali 2/3 sama dengan 4/9. Jadi untuk S2 sama dengan 2 lalu X2 sama dengan 1 kita dapat nilai 4/9. Lalu kita cari untuk nilai-nilai berikutnya, kita dapat nilai F2 bintang S2-nya. Untuk S2 0 itu 0, S2 1 itu 0. Untuk S2 sama dengan 2 4/9, S2 sama dengan 3 2/3, S2 sama dengan 4 8/9, S2 lebih dari sama dengan 5 itu 1. Nah, untuk nilai X2 bintangnya itu untuk 4/9 1 atau 2, untuk 2/3 0 2 atau 3, untuk 8/9 itu 1, untuk 1 itu 0 atau kurang dari sama dengan S2 kurang 5. Lanjut. Nah, untuk yang N sama dengan 1 itu kita hanya punya S1 sama dengan 3 karena tadi syaratnya itu kita mulai babak pertama itu kita hanya mulai dengan 3 chip. Untuk nilainya ketika X1 sama dengan 0 atau kita tidak taruhan sama sekali itu 2/3. Untuk X1 sama dengan 1 kita punya 20/7, kita masukkan tadi ya nilai-nilainya seperti yang tadi. Lalu untuk S1 sama dengan 3, X1 sama dengan 2, 2/3, S1 sama dengan 3, X1 sama dengan 3 itu 2/3. Jadi kita nilai maksimalnya itu atau F bintang 1 sama dengan 20/7 dengan X1 bintang itu sama dengan 1. Oleh karena itu, keputusan optimalnya adalah X1 sama dengan 1. Di babak pertama kita bertaruh satu chip. Nah, kalau kita menang, berarti di babak kedua kita punya 4 chip. Nah, X2 sama dengan 1, X2 bintang itu sama dengan 1. Nah, ketika babak kedua kita menang, berarti X3 bintang sama dengan 0. Artinya kita nggak perlu taruhan lagi. Lalu jika kalah, X bintang 3 sama dengan 2 atau 3. Artinya kita babak ketiga harus taruhan lagi 2 atau 3. Nah, balik lagi. X1 bintang sama dengan 1 di babak pertama. Jika kalah, itu X2 bintang sama dengan 1 atau 2 untuk yang taruhan babak kedua. Nah, jika menang, X3 bintang itu sama dengan 2 atau 3 untuk X2 bintang sama dengan 1 atau atau 1, 2, 3 atau 4 untuk X2 bintang sama dengan 2. Nah, yang tadi balik X2 bintang sama dengan 1 atau 2, jika kita kalah maka taruhannya kalah karena kita udah kehilangan seluruh chipnya. Berarti keputusan ini memberikan ahli statistik peluang sebesar 20/27 untuk menangkan taruhannya. Mungkin langsung skip ke latihan soal aja. Maksudnya diliatin aja. Nah, ini latihan soal satunya. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Mungkin apabila teman-teman udah paham gitu, mungkin teman-teman bisa coba kerjakan. Lalu kita bahas bersama-sama di apa namanya di pertemuan berikutnya. Oke, mungkin langsung skip. Nah, kesimpulannya, pemrograman dinamis ini adalah teknik yang membagi masalah besar menjadi submasalah lebih kecil dan menyimpan hasilnya agar tidak dihitung ulang. Ini sangat efisien karena menghindari perhitungan berulang pada masalah yang sama. Unggulan utama pemrograman dinamis adalah kemampuan untuk menghindari enumerasi exhaustive, enumerasi yang berlebihan, yaitu mencoba semua kombinasi yang tidak efisien untuk masalah besar. Contoh
Dalam teks menunjukkan bahwa dengan 10 tahap, 10 varian, dan 10 keputusan per tahap, enumerasi exhaustive memulakan hingga 10 miliar perhitungan. Namun dengan pendekatan pemrograman dinamis, hanya sekitar 1000 perhitungan yang diberlakukan. Karena hanya menghitung kemungkinan terbaik pada setiap varian di setiap tahap. Untuk langkah selanjutnya adalah proses keputusan Markov yang menangani masalah pertunjukan dengan hasil probabilistik dan diterapkan dalam pembelajaran mesin satu robotika. Secara umum, pemrograman dinamis dan MDP membantu kita bekerja lebih cerdas dengan memanfaatkan solusi sebelumnya dan mempertimbangkan keputusan jangka panjang. Oke, selanjutnya, sekian presentasi dari Matematika 2022B kelompok NIM genap. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.